Tetapi yang pertama adalah rightly dividing the word of God. Ya, dengan tepat membagi atau memisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ternyata ada ayatnya. Ya, kita juga nggak malu memiliki percayaan yang utuh, bulat, bahwa Tuhan tidak lagi menghukum, tidak lagi menghakimi dunia. Tuhan itu menebus, menyelamatkan dunia. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, suplai dari Tuhan sudah datang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dari perjalanan kita dalam membaca buku Destined to Reign, ya, ditakdirkan untuk berkuasa dari Joseph Prince. Pastor Joseph Prince, kita tahu dari awal Tuhan memberikan kepada Pastor Joseph Prince mandat penuh kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Karena Tuhan menyampaikan dengan sungguh-sungguh, kalau kita atau Pastor Prince tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, maka umat Tuhan tidak diubahkan atau tidak diberkati secara radikal. Dan itu rugi sekali, ya, karena ini merupakan rahasia untuk hidup bersukses atau keberhasilan utuh dan berkemenangan tanpa susah payah. Hanya percaya dan menerima suplai dari Tuhan. Kita didudukan bersama-sama dengan Yesus di surga. Ya, menerima suplai dari Tuhan karena kedudukan. Sama-sama katakan kedudukan. Ya, dan selanjutnya tentu musuh tidak mau begitu saja umat Tuhan reign in life atau berkuasa dalam hidup. Ya, dia berusaha untuk membuat jangan sampai, ya. Makanya di dalam bab 1 disampaikan bahwa Yesus sudah menggenapi semua surat hutang atau tuntutan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat bukan dibuat-buat iblis, ya, tapi memberikan keadilan Tuhan itu dengan kasih-Nya bertemu di kayu salib, ya, memuaskan semua keadilan Tuhan. Karena Tuhan harus adil. Kalau enggak, seluruh jagat raya ini runtuh. Dan itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kita untuk kita, dan kita menerima, duduk menerima, dan itu namanya dikatakan tanpa susah payah, ya. Dan selanjutnya musuh sudah dilucuti, kan, dengan begitu dia tidak punya lagi senjata, tetapi dia pakai strategi yang terus di dalam bab 3, bab 4, bab 5, mungkin bab 6 akan berusaha untuk menyebarkan dusta. Ya, selanjutnya dia buat pagar-pagar kontroversi, ya, bahwa supaya orang mundur atau defensif untuk menerima kelimpahan kasih karunia. Dan dustanya itu terus dilakukan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu masih marah, sebentar baik, sebentar murka, sebentar memberkati, sebentar mengutuk. Ya, di lain waktu memberikan kesembuhan, di lain waktu yang lain mengizinkan penyakit. Nah, saudara, itu kontroversi itu atau perdebatan, ya, pertentangan ditebarkan, ya, membangun pagar sekeliling kebenaran yang luar biasa, yaitu kasih karunia secara radikal. Dan kalau umat Tuhan masih ragu bahwa Tuhan itu selalu senang akan kita, selalu baik akan kita, itu akan membuat orang tetap khawatir, ya, membuat percampuran. Sehingga dengan melalui hal itu iblis
tidak lagi, maksudnya iblis akan menghalangi umat Tuhan untuk datang dengan hati yang bebas, yang merdeka. Nah itulah, saudara, kita ini terus akan belajar ya. Bagian bab 5 ini sebenarnya akan benar-benar menjelaskan. Cuman saudara harus belajar, mau belajar, ya mau benar-benar menerima dari Roh Kudus. Ya, kenapa ada istilah percampuran? Ya karena ada dua hukum yang berbeda. Hukum Taurat, tuntutan, dan hukum kasih karunia. Supply. Sehingga itu akan dipakai oleh musuh, ya, diusahakan pakai oleh musuh. Nah, dalam bab 5 ini judulnya adalah apakah Tuhan menghakimi Amerika. Jadi buku ini dalam bab 5 ini sebenarnya menjawab persoalan waktu Amerika tahun 2001 ya, bagaimana teroris Osama bin Laden menabrakkan pesawatnya pada gedung kembar di New York. Ya, dan peristiwa itu terkenal disebut 9/11 ya, karena terjadi pada 9 November ya. 9 November apa 11 September? 11 September, maaf ya. Jadi 9/11. Nah, kalau kita nggak mengerti dengan tepat, membagi atau memisahkan antara hukum Taurat perjanjian lama atau Old Covenant, kontrak yang lama, dengan kontrak yang baru, New Covenant, perjanjian yang baru, dan titik baliknya adalah salib, maka terjadi lagi percampuran. Sayangnya percampuran itu nggak membuat kita itu di bawah kasih karunia. Kasih karunia akan menjadi netral. Sama-sama katakan netral. Ya, kasih karunia itu hilang kuasanya karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, dengan pemikiran begini, dengan kebenaran ini, sebenarnya iblis pakai supaya apa? Supaya terus orang Kristen itu dirampok percampuran. Makanya di dalam bab 4 saudara boleh dengar dari tayangan yang sebelumnya, video yang sebelumnya, itu dijelaskan. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi ya, untuk melihat bahwa bagaimana kita memisahkannya. Saudara mau belajar, amin? Ya, mari kita baca ayat-ayatnya dari 2 Timotius 2 ayat 15, 2 Timotius 2 ayat 15, saudara boleh catat ya. 2 Petrus 1 ayat 12, 2 Petrus 1 ayat 12, Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 2 ayat 1, Galatia 3 ayat 12, Galatia 3 ayat 12, Lukas 9 ayat 54 sampai 55, Lukas 9 54 sampai 55, Yohanes 3 ayat 17. Ya. Jadi bagaimana ya, buku bab 5 ini dimulai dengan serangan teroris itu. Ya, kalau banyak orang atau para nabi yang menyebut nabi bahwa mengatakan bahwa Amerika sedang dihukum atau dihakimi oleh Tuhan. Seperti Sodom dan Gomora, Tuhan turunkan api kepada Sodom dan Gomora untuk menghakimi. Atau seperti Elia, ya, menurunkan api. Elia adalah nabi di dalam perjanjian lama yang menggambarkan pelayanan hukum Taurat ini, pelayanan kematian disebut. Nah, saudara percaya aja dulu ya, nanti kita belajar sambil berjalan. Ya, bagaimana yang lama tuntutan itu sudah berlalu, saya selalu katakan ya, sungguh yang baru kasih karunia sudah datang. Bagaimana memisahkannya? Karena itu ini sangat penting. Bagaimana kita mengerti, yang pertama adalah tentang waktu dispensasi. Artinya waktu-waktu tentang dispensasi hukum Tuhan. Nah, kita dari ujungnya dulu aja ya, bahwa kita ini di bawah dispensasi waktu anugerah. Setelah salib kita waktu kasih karunia, waktu anugerah. Kita hidup di dalam waktu itu. Oke, kita mulai ya. Babnya berikutnya dikatakan tepat memisahkan. Ya, rightly dividing the word of God, of truth, of God of truth ya. Rightly dividing, tepat memisahkan perkataan kebenaran. Katakan tepat memisahkan.
Saudara, semua perlu ini semua. Ya, sehingga menolong kita ini urusan hidup dan mati. Bukan urusan orang lahir baru percaya Yesus, oh bisa hilang keselamatan, Kak. Enggak. Bisa, bukan bisa, tetap selamat. Tetapi hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kena semua wabah, bencana, hukuman yang terjadi di dunia ini. Kalau itu kan Tuhan, Pak, bukan. Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini korosi. Ada bencana, ada wabah, ada penyakit, ada kecelakaan, ada tragedi, dan semua yang buruk. Dosa masuk ke dunia ini. Tapi Tuhan Yesus menebus kita dari bawah matahari ini, di bawah hukuman dosa ini, ke atas matahari. Segala dosa kita sudah dihapuskan. Sama-sama katakan sudah dihapuskan. Karena itu percaya kepada Yesus. Oke, ya, saya mulai dari 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah. Nah, bahasa Inggrisnya katakan studi, belajarlah. Ya, kalau usahakanlah, itu kan kerja, Pak. Bukan, studi. Supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ya, supaya engkau diakui ya di hadapan Allah sebagai dikenal oleh Allah sebagai seorang pekerja atau pelayan, ya, seperti saya melayani pekerjaan Tuhan, tidak usah malu, ya, tidak menutup-nutupi, tegas, percaya kasih karunia yang radikal, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu ada rightly dividing the word of truth, tepat membagi, ya. Bahasa Inggrisnya tidak perlu, ya, not to be ashamed, tidak perlu malu, ya, tidak malu lagi. Rasul Paulus katakan, saya nggak malu terhadap Injil, saya tidak frustasi terhadap Injil. Kenapa? Ada tantangan pasti, ada tantangan. Nanti kita akan jalan terus, ya. Tetapi yang pertama adalah rightly dividing the word of God. Ya, dengan tepat membagi atau memisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ternyata ada ayatnya. Ya, kita juga nggak malu memiliki percayaan yang utuh, bulat, bahwa Tuhan tidak lagi menghukum, tidak lagi menghakimi dunia. Tuhan itu menebus, menyelamatkan dunia. Nanti kita lihat ayatnya di selanjutnya. Tuhan itu tidak marah, tetapi senang terhadap kita. Saudara bisa lihat di tayangan sebelumnya. Saya suka dengan Galatia 1 ayat 6-9. Saudara boleh baca, ya, saya nggak bahas banyak-banyak. Tetapi di situ disebutkan bahwa kasih karunia Kristus itu adalah Injil Kristus. Jadi kalau disebut Injil Kristus itu apa, Pak? Kasih karunia Kristus. Dan kasih karunia itu apa, Pak? Pribadi Yesus. Sekali lagi, ya, bahwa Injil, gospel, the gospel of Christ itu adalah kasih karunia Kristus. Dan kasih karunia Kristus itu apa, Pak? Kasih karunia Kristus ialah pribadi Yesus. Di situ ditulis. Nah, percampuran itu apa? Injil yang lain, another gospel, yang bukan gospel of Christ, yang bukan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Kembali lagi, kasih karunia Kristus. Jadi karena di kenyataannya semakin banyak gereja-gereja atau orang-orang percaya tidak hidup sepenuhnya atau radikal kasih karunia secara radikal, lebih banyak mereka. Makanya seringkali kita yang disebut sesat. Padahal kalau ditanya apa itu Injil Kristus atau gospel atau kabar baik, good news, gospel itu good news, Kristus, ya Injil kasih karunia. Makanya Rasul Paulus bilang, aku terheran-heran, aku marvel. Galatia 1 ayat 6. Aku heran, engkau begitu cepat atau begitu lepas berbalik dari Injil Kristus ini, Injil
atau kasih karunia Kristus ini berbalik lagi kembali kepada Injil yang lain. Apa Pak Injil yang lain? Injil yang bukan kasih karunia atau percampuran. Percampuran. Nah, bagaimana kalau masalahnya percampuran ini? Makanya dikatakan rahasianya adalah present truth, kebenaran sekarang. Sama-sama katakan kebenaran sekarang. Ya, jadi memberitakan Injil atau kabar baik yang tepat kebenaran saat ini. Tadi di awal saya katakan bahwa kita hidup di zaman kasih karunia. Zaman anugerah. Coba di dalam 2 Petrus 1 ayat 12. Saudara harus belajar. Karena kalau saudara tidak tepat, campur aja Pak, Tuhan itu ngerti ini. Ya dibohongin lagi. Nanti iblis bukan hanya bikin kontroversi, bikin tuduhan, dakwaan. Tuhan itu seperti Allah skizofrenia, kadang baik, kadang jahat, kadang berkat, kadang kutuk. Ya pokoknya bingung, kebingungan, seperti Babel, kebingungan. Nah makanya perlu kita ini mengerti dengan tepat. Ya, perhatikan dengan tepat, sama-sama dengan tepat. Dan itu sangat-sangat mudah. Kita lihat salib aja selesai sebenarnya. Karena itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 12 katakan gini, karena itu aku, Petrus ya, senantiasa bermaksud mengingatkan. Berarti orang sering lupa. Tadi Paulus bilang, aku heran kok balik lagi ke hukum Taurat, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kok kamu percaya lagi bahwa Tuhan masih menghukum atau menghakimi, bukan menyelamatkan? Nah, kan terjadi kebingungan. Jangan lupa, kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Artinya udah tahu nih sebenarnya, karena kita udah dengar. Banyak orang saya sampaikan kasih karunia radikal, orang bilang, udah tahu. Yesus mati di kayu salib sempurna, kita juga udah tahu. Semua tahu orang Kristen bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi orang Kristen tidak sadar kadang-kadang bahwa kita semua hidup secara kontinu, ya, secara konstan di bawah suplai Tuhan, di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, karena itu dikatakan sudah mengetahuinya. Kita sudah mendengar dan mendengar lagi kasih karunia. Dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah ini bahasa Indonesianya agak bingung ya. Teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Oke, ya benar. Tapi dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James Version-nya, are established in the present truth. Sekali lagi sama-sama katakan present truth. Ya, kebenaran saat ini. Kebenaran sekarang. Contoh ya. Bagaimana kita bayangkan di dalam Alkitab kita ada ayat, jangan kamu makan buah dari pohon ini. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan berkata, itu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu jangan dimakan. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah kalau kita bilang hanya berdasarkan letterleh gitu atau huruf, bahwa buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu di mana sekarang? Orang Taman Edennya jadi sembunyikan. Nah, present truth pada waktu itu, satu-satunya hukum pada waktu itu adalah jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya ada zaman juga Abraham. Dispensasi waktu zaman Abraham. Abraham, kamu diberkati bukan karena kebaikan kamu, itu dispensasi waktu kasih karunia juga. Ada zaman hukum Taurat di mana Musa melalui Musa diberikan hukum Taurat. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, sudah selesai. Kita tahu ya, waktu Yesus berkata sudah selesai, dia tidak bisa berdusta, dia tidak berdusta. Iblis yang katakan, belum ini, belum itu, belum ini, kurang itu.
Tuhan katakan sudah selesai. Iblis katakan Tuhan masih murka, masih marah, masih kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan adalah kasih. Continue. Jadi bagaimana? Miliki integritas, miliki keteguhan, sama-samakan keteguhan. Akan kasih karunia Allah. Ingat tadi saya katakan bahwa Injil atau gospel atau good news, kabar baik daripada Kristus, Injil Kristus, gospel of Christ, itu adalah kasih karunia Kristus. Terus, ya, kita harus teliti jadinya. Untuk present truth ini. Apa benar kita hidup di hari ini lagi? Di kebenaran hari ini, saat ini. Ibrani 2 ayat 1 katakan gini, karena itu kita harus lebih teliti kita memperhatikan, ya. Kita harus lebih teliti kita memperhatikan. Ya. Artinya apa? Belajar. Pelajari. Lihat apakah yang disampaikan melalui buku ini. Destin Turin. Saudara lihat ya. Kita ini rahasia hidup utuh atau sukses utuh dan berkemenangan. Siapa yang nggak mau hidup sukses atau senantiasa berhasil dalam segala dimensi, segala aspek, senantiasa utuh dalam segala aspek roh, jiwa, tubuh, dan berkemenangan. Itu adalah janji Roh Kudus. Karena itu harus teliti, belajar. Apa yang telah kita dengar, ya, apa yang kita dengar, dengar lagi, dengar lagi. Makanya disebut iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan sekali mendengar, terus mendengar. Jangan mendengar kasih karunia radikal, besok mendengar kabar buruk, bad news, atau percampuran. Makanya yang terjadi adalah Paulus bilang, aku heran. Ya, Roh Kudus juga pikir heran ini. Supaya, ya, jadi mendengar lagi supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Arus apa? Arus pengajaran, ya, yang tanpa terasa membawa kita lagi kepada buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, percampuran. Jadi kita tidak seperti ikan mati hanya ikut arus. Ya, arus dunia, kita hidup di dunia. Ya, kita hidup seperti ikan hidup. Arusnya ke sini kita bisa berenang kemana? Mengikuti Roh Kudus. Ya, bahkan ke hulu mengikuti Roh Kudus. Ya, jadi terus, saudara, ya. Jadi masalahnya memang kebanyakan orang mengikuti percampuran. Keseimbangan. Manusia katakan keseimbangan, buku ini katakan Tuhan mengatakan percampuran. Sekali lagi ya, manusia mengatakan keseimbangan, Tuhan mengatakan percampuran. Dan Tuhan membenci percampuran. Bukan membenci kita, saudara, ya, membenci percampuran. Kenapa? Karena kasih karunia, karya anaknya yang sempurna, yang sudah selesai, lengkap, terlaksana sebagai kita untuk kita di kayu salib, itu menjadi sia-sia. Iman jadi sia-sia. Janji-janji yang begitu berharga jadi tidak berlaku dalam kehidupan kita. Suplainya tetap jalan, tetapi orang menepis. Seperti orang Israel, perlindungan Tuhan ada, ya. Ular-ular tedung di padang gurun ada. Tapi ada perlindungan Tuhan, tiang api, tiang awan harusnya. Tetapi mereka menolak. Tuhan menarik perlindungannya. Itu perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru, Tuhan nggak menarik perlindungannya. Tapi banyak orang menepis, menolak. Harus jelas, harus teliti, harus tepat. Sama-sama katakan teliti. Belajar. Tepat memisahkan. Apa yang merupakan bagian perjanjian lama, hukum Taurat, apa yang merupakan perjanjian baru, kasih karunia. Galatia 3 ayat 12 katakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ini untuk membaginya mudah sekali. Dasarnya hukum Taurat bukannya iman. Apa itu? Melainkan siapa yang melakukannya, melakukannya akan hidup karenanya. Jadi demand atau tuntutan itu
adalah hukum Taurat. Itu melakukannya. Baru hidup. Itu bukan iman. Titik baliknya adalah salib. Iman. Sama-sama katakan iman. Percaya. Menerima. Dan menikmati. Jangan takut saudara ya. Jadi salib itu adalah titik balik. Jangan tertipu seolah-olah salib itu nggak bawa perubahan apa-apa. Bahkan, siapa bilang perjanjian baru lebih berat loh. Perjanjian baru lebih berat. Saudara, 10 perintah Allah ditambah 613 peraturan, aturan, hukum, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Siapa yang manusia yang bisa sanggup? Tidak ada. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Semua telah gagal. Nah, jadi kalau kembali lagi ke dalam bab 5 ini. Seperti Elia dibilang, menurunkan api. Bahkan di alam Alkitab saya akan kehabisan waktu kalau menceritakan semua. Yakobus, Yohanes, ketika Yesus melayani di Samaria, orang Samaria menolak mereka. Mereka bilang, kita turunin api lagi aja gimana Tuhan Yesus? Seperti zaman Elia. Padahal mereka baru di Gunung Kemuliaan. Melihat Yesus, Elia, Musa. Dan Tuhan menyatakan, Bapa menyatakan, hanya dengarkan kasih karunia, dengarkan Yesus, dengarkanlah dia. Ini anak yang kukasih, dengarkan dia. Elia, Nabi perjanjian lama. Musa, Nabi hukum Taurat. Itu sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kalau saudara lihat ceritanya di dalam Lukas 9 ayat 54. Ya seperti itu. Dikatakan begini. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus, Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, pada Yesus ya, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Lukas 9 ayat 55 katakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Dalam bahasa Inggris gini, he turned and rebuked them. Ya tadi bahasa Indonesia cuma sampai situ. Dan berkata, and said, you don't know what manner of spirit you are of. Kamu miliki roh jenis apa di dalammu? Karena anak manusia dikatakan, for the son of man did not come to destroy man's lives, but save them. Jadi anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, melainkan menyelamatkannya. Itu jelas. Bahkan Tuhan katakan, roh kamu nggak memiliki, kamu memiliki roh apa? Jadi roh Yesus dalam perjanjian baru kasih karunia. Sekali lagi ya, roh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru kasih karunia tidak sama dengan roh perjanjian lama hukum Taurat zaman Elia. Itu buktinya. Ya bukti sekali lagi. Untuk ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi apakah Allah judge, menghakimi Amerika? Atau apakah alam hari-hari ini ya menghakimi dunia dengan COVID-19? Krisis ekonomi? Jawabnya seperti ini. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ya, menyelamatkannya oleh dia. Siapa? Yesus. Hanya lewat Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita manusia ini dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. By grace through faith. Oleh kasih karunia lewat iman. Percaya. Tidak sama. Ya, jadi roh Yesus dalam perjanjian baru kasih karunia tidak menghukum dunia, tetapi menyelamatkannya. Tidak sama. Kita itu percaya bulat. Ya, bahwa Tuhan tidak menghakimi atau tidak menghukum Amerika atau tidak menghukum dunia hari-hari ini COVID-19 ya, tetapi menyelamatkannya. Sama-sama katakan menyelamatkannya. 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 Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak lagi murka, tidak lagi marah, Engkau tidak lagi menghukum, Engkau tidak lagi membuat judgment,
penghakiman, penghukuman kepada dunia, kepada negara apapun, bangsa apapun. Tetapi Engkau menyelamatkannya. Kalau banyak hal terjadi di dalam dunia ini, krisis, wabah, penyakit, bencana atau apapun, karena dunia memang korosi, dosa masuk dan merusak, dan musuh melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di dunia ini. Tetapi Engkau menyelamatkannya. Ada pengharapan. Setiap orang boleh datang kepadamu untuk Engkau mengejarnya, memeluknya dan menciumnya, dan mengadakan pesta, mengadakan hari yang sukacita. Setiap orang boleh diselamatkan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menyelamatkan kami. Hari ini kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau tidak menghukum kami, tidak menghukum siapapun, tetapi Engkau menyelamatkan. Kami bersyukur bahwa kami boleh memisahkan antara tuntutan hukum Taurat dengan supply kasih karunia. Kami boleh mendengar tentang kebenaran hari ini, present truth. Kami boleh rightly dividing the word of God, tepat membagi, memisahkan daripada perkataanmu, daripada firman, kebenaranmu. Dan kami tahu Tuhan, sekarang kami hidup di dalam waktu dispensasi anugerah, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami bersuka cita, kami tidak dihukum, tapi kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.